Saudara, sebulan ini kita melihat dua orang penari di depan kita dalam ibadah. Saudara senang? Wah, senang ya. Tepuk tangan dulu buat penari-penari yang Tuhan berikan. Makasih untuk pelayanannya. Semarak rumah Tuhan. Katakan sama-sama, semarak rumah Tuhan. Baik, sebelum firman Tuhan disampaikan, saudara, dalam sebuah pertemuan, kami beberapa hamba Tuhan duduk semeja, lalu kami ngobrol-ngobrol, lalu setelah ngobrol-ngobrol itu disediakan makanan. Jadi ada makanan yang berat-berat seperti daging-daging, lalu ada yang sayur-sayuran. Lalu yang senior-senior ya orang-orang tua itu mereka semua merapat ke makanan yang sayur-sayuran. Lalu saya juga datang di sana, lalu saya bilang makanan sehat, makanan sehat. Dan ada satu orang hamba Tuhan di situ bilang apa? Iya, untuk kita yang umur 50 tahun ke atas ini cocok buat kita gitu loh. Dan ternyata di tempat itu hanya saya yang di bawah 50 gitu loh ya. Dan bersyukur saya masih semuda ini. Dan saya bersyukur saya masih seganteng ini karena Tuhan. Saudara, obrolan itu ternyata nggak berhenti. Lalu kami duduk kembali, makan, ngobrol. Nah di antara kami itu ada seorang hamba Tuhan yang sejak dari awal dia sedikit berbicara. Dia sedikit berbicara dan dia perhatikan terus. Saya juga nggak terlalu banyak bicara karena ya harus bergantian bicara karena hal-hal yang lain dibahas. Tetapi anyway singkat cerita pertemuan itu selesai, kami salaman-salaman dan semuanya. Tiba-tiba hamba Tuhan yang satu, saya menyombongkan diri saya lebih hebat dari dia, atau yang kedua, saya sedang belajar rendah hati dari dia. Tinggal pilih. Dan saya memilih belajar rendah hati, yaitu apa? Wow, hamba Tuhan senior seperti dia minta dilayani oleh orang muda. Itu yang saya pilih. Oleh sebab itu, saudara, hidup ini penuh dengan pilihan. Katakan sama-sama, hidup ini penuh dengan pilihan. Dan kalau kita salah memilih, maka apa yang terjadi, itu berakibat hal yang tidak baik bagi kita. Memang Tuhan masih tetap ada di dalam yang namanya pilihan itu, sekalipun kita salah, dia tidak akan tinggalkan kita karena itu janjinya. Sekalipun ayah dan ibumu meninggalkanmu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tapi dengar baik-baik, untuk setiap keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ada konsekuensinya. Nah, itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari mendengar dan diutus oleh Allah. Saudara, Yesaya pasal 6 ini saya kasih tahu dulu sama saudara, angkat kepala saudara supaya saudara bisa menangkap kisahnya. Katakan sama-sama, bangsa Israel. Bangsa ini mengambil keputusan yang salah. Sekitar 700 tahun, sekitar 722 katanya, 714, 722. Bangsa Israel ini memilih secara khusus, mereka memilih sekali lagi, memilih untuk tidak menyembah Allah, memilih untuk menyembah Baal, memilih untuk menyembah Allah selain Yahweh Elohim, memilih menyembah Allah selain Allah yang telah membawa mereka keluar daripada Mesir kepada tanah Kanaan. Dan setelah mereka memilih itu, maka apa yang terjadi? Sehingga akhirnya ketika mereka pilih, bangsa Israel terpecah konsekuensi daripada salah pilih itu, terpecah.
kerajaan di bagian utara, 11 suku itu memilih 11 itu. Sehingga mereka lah yang dikatakan kerajaan Israel. Dan ada satu suku yang di bawah di selatan, itulah yang namanya Yehuda. Di atas namanya apa tadi? Israel. Di selatan namanya apa? Yehuda. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Karena bangsa ini salah pilih dan Tuhan mau disiplin mereka, Tuhan mengizinkan yang namanya Israel bagian utara ini diserang oleh sebuah bangsa namanya Asyur. Asyur datang pada tahun 722 dan menyerang yang namanya ibu kota kerajaan utara yaitu Samaria. Diserang, dan ketika diserang apa yang terjadi? Mereka ini ditangkap, mereka ini diperbudak, mereka ini mengalami tekanan. Sementara bangsa yang ada di selatan yaitu Yehuda, mereka dalam proteksi perlindungan Tuhan. Lihat, memilih menyembah hal yang salah membuat mereka tidak dibuang oleh Tuhan, tetapi menerima pendisiplinan dari Tuhan. Itu yang dikatakan Ibrani, bahwa kalau kita dihajar oleh Tuhan, sakit. Kalau didisiplin oleh Tuhan, sakit. Tapi ujung-ujungnya membawa apa? Pertobatan. Ujung-ujungnya membawa pemulihan untuk kita kembali kepada Allah. Nah, itu yang terjadi. Sehingga bangsa yang namanya kerajaan Israel Utara ini, mereka itu diperbudak oleh Asyur, dan mereka itu akhirnya semakin jauh dari Tuhan. Sampai mereka sadar untuk mereka dipulihkan oleh Tuhan. Nah, pada saat itu, saudara, di kerajaan di bagian selatan, di Yehuda, kalau kita buka sama-sama, bangkit kerajaan ini, dan kerajaan ini dipakai Tuhan untuk mengembalikan bangsa itu kembali kepada Allah. Baik Yehuda maupun Israel Utara. Tuhan setia dengan kerajaan Yehuda ini. Karena apa? Saudara masih ingat janji Allah kepada Abraham bahwa oleh keturunanmu dikatakan semua bangsa akan diberkati. Dari Abraham turun kemana siapa? Ishak. Dari Ishak turun kepada Yakub. Dari Yakub ada 12 anak. Dan 12 anak ini menjadi 12 suku bangsa yang besar. Itulah yang dikatakan Israel. Tetapi ketika Yakub menjadi tua dan dia diberikan Tuhan hikmat wahyu, dia mendoakan anak-anaknya. Dan satu nubuatan untuk Yehuda anaknya, yaitu apa? Tongkat kerajaan Israel tidak akan berpaling darimu. Itu sebabnya dari Yakub ke Yehuda, Yehuda lahirlah terus yang namanya sampai kerajaan pada saat itu Daud, dari Daud terus sampai kepada Yesus. Itulah kerajaan yang tak berpindah itu. Nah, kita sekarang fokus kepada kerajaan yang di selatan, yaitu Yehuda. Nanti saudara pikir, ini Pak Pendeta belajar sejarah, apa hubungannya dengan saya? Sabar, bilang kiri kanan, sabar. Sabar ya, karena hidup kita juga punya sejarah, betul? Ada sejarah dalam hidup kita. Nah, sejarah yang pertama kita belajar, mereka salah memilih. Mereka salah memilih Allah yang disembah, sehingga mereka diizinkan Allah. Katakan sama-sama, diizinkan Allah. Diizinkan Allah, seizin Allah mereka diperbudak, didisiplin, supaya mereka bertobat. Sekarang kita fokus ke kerajaan yang di bawah, yaitu kerajaan yang namanya Yehuda. Mari kita buka sama-sama Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal 6. Ini Yesaya, Lembaga Kitab Indonesia membuat judul Yesaya mendapat panggilan Allah. Tetapi di sini bukanlah pertama kali Yesaya mendapat panggilan Allah. Tetapi di sini adalah bagaimana dituliskan proses Yesaya mendapat panggilan Allah. Baik, mari bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama Yesaya pasal 6 ayat 1. Kita akan baca. Kita akan baca sampai ayatnya yang ke berapa ini? Sampai ayat yang sampai ke-13 ya. Kita akan lihat sejauh mana, tetapi kita akan fokus mungkin nanti sampai ayatnya yang ke-8. Oke ya. Kita baca dulu yang pertama, Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita baca ya. Oke. 1, 2, dan 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap.
2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, seorang pada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus oleh dosamu, telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku. Sekali lagi, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Oke, silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Saudara, ini menarik sekali. Bulan ini tema di dalam ibadah kita adalah memandang Allah. Kita sudah belajar kemarin di minggu pertama bagaimana perjumpaan dengan Tuhan yang kita belajar dari siapa? Musa. Berjumpa dengan Tuhan, Musa berjumpa dengan Tuhan di atas gunung, dan dia mengalami kemuliaan Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Dan setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia berubah, kemuliaan Tuhan ada padanya, dan dia mendapatkan arahan bagaimana untuk memimpin bangsa itu. Lalu yang kedua, minggu lalu kita belajar perjumpaan dengan Allah dengan siapa? Yakub, dia bergumul dengan Allah di sungai Yabok itu. Dan kita tahu sewaktu dia bergumul dengan Allah, apa yang terjadi? Dia merasakan kekuatan Allah bagi hidupnya. Dia tidak bisa lari lagi. Dia tidak bisa lari lagi. Bahkan ada sebuah bekas di pangkal pahanya membuat dia sadar bahwa ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan yang akan menopang kakinya untuk tidak lari lagi, tapi berjalan bersama dengan Allah. Impact dari perjumpaan dengan Allah ini adalah bagaimana dia akhirnya membuat Allah adalah harta dia di atas segalanya. Di atas istri, anak-anak, di atas harta ternaknya, bahkan di atas yang namanya hak kesulungan yang dia terima. Saudara, ini menarik karena apa? Akhirnya kita tahu sama-sama bagaimana perjumpaan itu membuat yang namanya Yakub berubah dari yang melihat kakaknya Esau menjadi seorang pembunuh yang akan membunuh dia. Dia bilang apa? Aku melihat wajah Allah di dalam wajahmu. Karena apa? Tuhan mentransformasi hati pikirannya. Dan saudara, sehingga akhirnya perjumpaan itu membuat dia bisa berdamai dengan Esau. Lihat, semua perjumpaan dengan Allah mengubahkan. Katakan sama-sama, perjumpaan dengan Allah pasti mengubahkan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Perjumpaan dengan Allah pasti mengubahkan. Nah, pasti mengubahkan. Ini yang terjadi dengan Yesaya. Lihat apa yang terjadi. Ini menarik sekali. Dan saudara, para antariksawan mempelajari hal ini dan mereka melihat berkata, disinilah pertama kali UFO dicatat dalam Alkitab. Oh, karena mereka pikir serafim itu UFO. Yuk kita lihat sama-sama. Oke ya. Kita belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana Yesaya berjumpa dengan Allah. Ayat 1, dalam tahun matinya Raja Uzia, katakan sama-sama Uzia. Saudara tahu Uzia ini adalah seorang raja yang luar biasa. Mengapa dia luar biasa? Sebelum kita bahas Uzia, kita mau bahas tentang Yesaya. Yesaya ini adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan
secara khusus untuk yang namanya Israel di bagian selatan, yaitu kerajaan apa tadi? Yehuda. Dan saudara tahu Yesaya ini menjadi nabi dalam kepemimpinan 4 raja. 4 raja di bawah pemerintahan 4 raja yang namanya Yesaya ini melayani. Mulai yang namanya Raja Uzia, Yotam, Ahaz, bahkan Hizkia. Ini dia menjadi nabi yang mendapatkan pesan Allah untuk disampaikan kepada bangsa itu. 4 raja. Nanti kita akan belajar dari seorang Daniel yang juga di bawah kepemimpinan 3 raja sampai pada raja keempat di mana dia merasakan bagaimana arahan Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Raja Uzia ini adalah raja yang luar biasa. Mengapa? Karena Raja Uzia ini raja yang sangat terkenal. Mengapa dia sangat terkenal? Karena dia ini adalah raja top 2. Raja yang melayani atau raja yang memimpin di dalam kerajaan Yehuda selama 52 tahun. Raja yang tertua yang paling lama memimpin yang namanya kerajaan Yehuda yang di Israel bagian selatan ini adalah namanya Manasye. Dia memimpin selama 55 tahun. Dan ini selama berapa tadi? 52 tahun. Oke. Kalau kita kembali ke zaman Indonesia, presiden berapa tahun? 5 tahun. Berarti yang namanya Uzia ini berapa periode? 10 periode lebih. Betul? Soeharto berapa periode? 6 periode ya, 32 tahun dia memerintah. Saudara, dengar baik-baik. Pada zaman yang namanya Uzia ini memerintah, sungguh luar biasa. Karena apa? Ada banyak terobosan terjadi pada zaman Raja Uzia. Terobosan dalam pertanian, terobosan dalam bidang militer, terobosan di dalam namanya pengairan. Ada begitu banyak terobosan. Bahkan namanya kerajaan Yehuda yang kecil di bawah ini menjadi kerajaan yang kuat. Sehingga kerajaan yang di utara, yang dikomandoi oleh Asyur itu mau menyerang, nggak bisa. Karena di sini ada seorang Raja Uzia. Saudara boleh baca di kitab Perjanjian Lama, di kitab Raja-Raja dan Tawarik, bagaimana Raja Uzia ini berkali-kali dikatakan bahwa dia mendapat dia mendapat kunjungan daripada Tuhan. Oleh karena Tuhan memperlihatkan sesuatu, oleh karena Tuhan berbicara sesuatu, oleh karena Tuhan mengarahkan sesuatu. Kemenangan Uzia ini karena itu, dia dapat hikmat karena persekutuan dengan Tuhan. Dia dapat hikmat karena ibadahnya dengan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kerajaan Yehuda ini berkembang. Semua mereka mengalami kemajuan. Sehingga apa yang terjadi? Raja Uzia ini menjadi raja yang sangat digemari oleh semua masyarakat Yehuda. Raja Uzia ini menjadi raja yang sangat dicintai oleh masyarakatnya. Dan tahukah saudara, tiba-tiba apa yang terjadi? Uzia ini di dalam sebuah kemuliaan, kebesaran, kemajuan yang dia alami, di dalam 2 Tawarik pasal 26, dia melihat bahwa semuanya sudah oke. Pertanian oke, militer oke, sandang pangan papan oke, semuanya oke. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada umur yang ke-50, pada usia pemerintahannya yang ke-52, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia lupa bahwa yang membuat dia berhasil semua adalah siapa? Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal 26, kita buka sama-sama. 2 Tawarik pasal 26, saudara nanti boleh di rumah baca semuanya dari ayat 1 sampai seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Kita baca lompat. Oke ya. Ini hal-hal yang hebat yang dilakukan oleh Uzia. Ayat 9 dulu kita baca, lihat. Uzia 2 Tawarik 26 ayat 9 saya bacakan. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut dan di atas pintu gerbang lebak dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai apa? Petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian.
11. Selain itu Uzia mempunyai apa? Tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeyel dan penata usaha Maasea di bawah pimpinan Hanaya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang apa? Gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Lihat ini kehebatan Uzia. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan apa? Perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu sama-sama termasyur sampai ke negeri-negeri yang apa? Jauh, karena ia apa? Ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Siapa yang menolong dia? Tuhan. Lanjut lagi. Setelah ia menjadi apa? Kuat, sama-sama ia menjadi apa? Sama-sama, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi apa? Tinggi hati. Kita baca dulu. Sehingga ia melakukan hal yang apa? Merusak. Lalu terus, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk apa? Membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Lihat baik-baik. Saudara, kenapa ini? Raja Uzia, raja yang hebat dengan semua yang kita baca tadi. Betul ya, semuanya, semua aspek dia buat. Dan setelah dia menjadi kuat. Waktu saya baca ini, Tuhan, tolong saya untuk tidak menjadi seperti ini. Yang pertama, dia tinggi hati. Karena apa? Semua berhasil dan namanya termasyur. Dia mulai tinggi hati di dalam. Mulai bilang ini karena saya. Karena saya, karena jasa-jasaku. Saudara dengar baik-baik. Tinggi hati itu menimbulkan niat yang membuat dia hanya berpikir satu yang belum dia saingi. Yaitu siapa? Tuhan. Hati-hati saudara. Itu sebabnya dengar baik-baik. Semua kita anak Tuhan. Semua anak Tuhan, dengar baik-baik. Tantangan kita salah satu terbesar adalah ketika kita di atas puncak. Ketika kita menjadi kuat, ketika kita menjadi berhasil. Apakah kita masih bersama dengan Tuhan atau tidak? Itu tantangan terbesar. Karena kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, maka yang terjadi yang namanya spirit tinggi hati itu akan datang. Dia akan berbisik di telinga kita. Dia akan membuat sebuah pemandangan di mata kita. Dia akan mulai mendorong hati kita untuk berkata, kau hebat, kau hebat. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan yang menolong dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hal yang merusak dia buat. Saudara dengar, bagi saya waktu membaca ini, ketika dikatakan sehingga ia melakukan hal yang merusak. Saudara, kalau diputus hal yang merusak, kita akan merefer ke atas. Dia merusak pertanian, dia merusak militer, dia merusak persenjataan. Tapi lihat apa yang terjadi. Yang dia rusak itu apa? Rumah Tuhan. Yang dia rusak itu adalah sumber kekuatannya. Artinya apa? Dari sini kita paham bahwa iblis itu tidak pernah lupa dengan strateginya di Taman Eden. Dia selalu menipu manusia. Dia bilang sama Hawa, lihat buah itu, bukankah menarik dalam pandangan matamu? Bukankah lihat buah itu bisa memberikan pengertian kepadamu? Bukankah kalau kau makan buah itu, kau akan menjadi sama seperti Allah? Ini yang iblis lakukan. Hati-hati, bisikan-bisikan ini akan datang kepada orang-orang yang dibawa sampai puncak. Stop dulu. Tapi jangan gini, janganlah kita berhasil. Jangan usah sampai puncak.
Dengar itu ke Bapak Pendeta, nanti kalau sampai puncak ada iblis di sana. Jangan ekstrim seperti itu, paham ya? Tapi maksudnya apa? Sampai di puncak pun harus tetap bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Dia merusak, saudara, dia datang di bait Tuhan dan dia bakar ukupan. Saudara, pada saat itu yang membawa ukupan hanya kaum Lewi. Karena terbagi dua kaum Lewi, ada yang terikat di atas tapi paling banyak di bawah. Saudara tahu, hanya kaum Lewi yang bawa ukupan. Kau raja. Karena apa? Untuk membakar ukupan di rumah Tuhan butuh yang namanya persiapan. Butuh yang namanya kita menguduskan hidup. Butuh untuk kita memisahkan hidup, persiapan untuk ketemu dengan Tuhan. Dia enggak. Karena raja pada zaman itu tidak diizinkan. Apalagi dia bukan keturunan Lewi. Sehingga ini yang terjadi. Ayat 17. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Orang-orang yang tegas. Datang imam bilang seperti mereka berdiri depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Saudara dengar baik-baik. Dia merasa semua bangsa-bangsa sudah menghormati dia, memuji dia. Dia butuh yang namanya pujian terakhir dari Tuhan semesta alam. Dia pikir dengan saya mempersembahkan korban ukupan, maka Allah juga akan memuji saya. Haus akan pujian. Ayat 19, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Lihat apa yang terjadi, sudah ditegur, tetapi dia tidak mau berhenti. Sudah dibilang jangan melangkah lagi. Sebelum kau kena penghakiman daripada Tuhan, penghukuman daripada Tuhan. Hey, Uzziah bahasa Inggrisnya, you've been gone too far. Engkau sudah berjalan terlalu jauh. Engkau sudah bersalah terlalu jauh. Stop. Saudara dengar baik-baik. Berapa orang di antaramu pernah ditegur, dibilang berhenti, jangan lakukan itu. Tapi kita tetap ngotot, kita tetap ngeyel, kita tetap maksa diri. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kenapa dia tidak berhenti? Dia mungkin lihat ini imam, kalian ini hanya tahu urusan rumah Tuhan. Saya tahu semuanya. Gitu loh. Kalian ini rakyatku, aku rajamu. Jadi dia tidak dengar. Ambisi di hatinya lebih kuat berbicara dibandingkan nasihat orang lain. Saudara dengar baik-baik. Kadang Tuhan pakai orang lain menasehati kita. Mungkin Tuhan juga bisa pakai, bukan mungkin, dan Tuhan bisa pakai orang yang tanda kutip. Tidak harus gini, kadang-kadang kita hanya mendengar nasihat orang yang lebih pintar, lebih terhormat, lebih bijaksana, betul ya? Lebih berpengalaman. Jujur, kadang-kadang kita memilih mendengar mereka. Tapi Tuhan juga bisa pakai orang yang tanda kutip di bawah dari standar hidup kita untuk menasihati kita. Karena konsepnya adalah bukan soal isi nasihatnya, tetapi soal kesadaran kita dan soal ketaatan kita. Nasihat itu membuat kita sadar, sehingga kita mencari cara untuk berubah dan untuk taat. Yang namanya Uzia tidak mau, dia udah pegang bokor itu. Saudara dengar baik-baik, terlalu panjang kalau saya jelaskan ini urutannya penyembahan yang ditabrak oleh Uzia. Tapi kita potong saja. Waktu sampai di situ tiba-tiba teguran itu tidak dia indahkan. Yang namanya teguran dari imam tidak dihindarkan, maka imam di atas segalanya, yaitu Allah sendiri yang tegur dia. Saya tanya sama saudara, saudara pilih, mau ditegur orang tua, teman, pendeta, atau Tuhan sendiri yang tegur? Coba tanya kiri kananmu, kau mau pilih ditegur siapa?
Dia tidak mau berhenti sehingga akhirnya Tuhan tegur. Tiba-tiba muncul apa? Kusta. Kusta di mana? Di dahinya. Saudara, saya juga mikir, Tuhan kenapa di dahinya? Gitu loh. Saudara, kenapa di dahinya? Karena dahi ini selain melambangkan kepintaran, dahi ini melambangkan yang namanya kemuliaan, dahi ini yang melambangkan yang namanya jati diri. Saudara lihat apa yang terjadi, Tuhan buat kusta. Dan dengar, yang namanya baik Tuhan tidak bisa dimasuki oleh orang yang sakit kusta. Jadi ada double pelanggaran. Yang pertama, dia bukan keturunan Lewi, dia bukan keturunan Harun, dia bukan imam. Yang kedua, dia sakit apa? Kusta. Lihat. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita tahu ayat 20, imam kepala Azaria dan semua orang lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan kasih tulah masih di dahinya. Kau nggak mau berhenti? Ku kasih kau sedikit. Masih hanya dahinya. Bagaimana kau seluruh wajahnya dan seluruh tubuhnya? Saudara lihat apa yang terjadi. Lanjut lagi. 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Saya stop di sini dan kita akan kembali ke Yesaya. Saudara dengar, keberhasilan kadang-kadang dipakai iblis untuk membuat kita terpisah dari Tuhan. Oleh sebab itu, beri dirimu untuk diarahkan. Beri diri untuk kita terus terhubung dengan Tuhan. Karena dengar baik-baik, dalam sekejap, semua keberhasilan yang kita bangun bertahun-tahun itu bisa rubuh. Dan itulah yang iblis tunggu-tunggu. Kapan hari yang terbaik? Iblis itu sedang mencari. Ini adalah hari yang mantap untuk menghancurkan dia. Saudara dengar baik-baik. Karena apa? Iblis itu dikatakan dia berkeliling dan mencari orang yang bisa dihancurkannya. Jadi lihat, sewaktu Raja Uzia mati, maka apa yang terjadi? Semua bangsa itu, jadi bagaimana? Siapa yang akan menolong kita? Bagaimana? Kita sudah kehilangan pemimpin yang terbaik yang memimpin bangsa ini. Bagaimana? Saudara, secara tidak kebetulan, tapi itu kebetulan dari Tuhan. Kemarin istri saya ngobrol dengan San tentang orang-orang yang tanda kutip seperti didewakan, seperti diidolakan, dan mereka ini sampai akhirnya seperti melampaui Tuhan, dan akhirnya mereka dipanggil. Itu sebabnya saudara di gereja ini, tolong jangan idolakan saya. Saya belum mau pulang segera, karena amanat agung harus dituntaskan, amin. Suku-suku bangsa masih membutuhkan Injil. Saudara, kita bisa kagum akan seseorang, tapi saudara harus menolong orang itu dengan cara apa? Melihat Tuhan di baliknya. Gitu loh. Jangan tidak menghormati, Pak Pendeta khotbahnya luar biasa. Tapi itu bukan karena Pak Pendeta, karena Tuhan. Pak Pendeta bertobat. Tuhan. Enggak gitu pula lah. Gitu loh. Kita hormati jasanya juga. Saudara berpikir waktu Daud melawan Goliat, siapa yang menang? Daud. Melalui apa? Ketapel. Kita kadang bercerita hanya berpikir semua karena Tuhan. Betul semua karena Tuhan. Tapi jangan salah mikir, jangan gini. Semua karena Tuhan, lalu Daud pun gak perlu. No, Daud itu perlu loh. Dia itu belajar menggunakan alih-alih ketapel. Dia itu sangat handal. Dan semua pelatihan dia, kehandalan dia diurapi Tuhan, maka bisa menang. Jadi jangan pikir gak perlu apa-apa. Paham ya? Bukan begitu saudara. Saudara dengar baik-baik. Menarik dari ayat ini, dengar baik-baik. Semua tahta di muka bumi ini bisa kosong, tapi tahta Tuhan tidak pernah kosong. Makanya apa yang terjadi dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia. Waktu Raja Uzia mati berarti tahtanya apa? Kosong. Pada saat yang bersamaan Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ini menarik.
Supaya kita boleh faham dan sadar bahwa kepada semua kerajaan Yehuda dikatakan, rajamu boleh silih berganti, tahta kerajaanmu akan kosong, tetapi tahta Allah kekal selama-lamanya. Kita harus paham ini. Ini yang membuat Yesaya menerima panggilan Tuhan ini. Dan dia begitu teguh untuk berkata bahwa bangsa ini bukan dipimpin oleh Yehuda, bukan dari kerajaan Yehuda ini, bukan dipimpin oleh Amasya, Hizkia, bukan dipimpin oleh Uzia. Tetapi ada satu tahta yang kekal yang memimpin, yaitu Allah semesta alam. Saudara harus sadar ini, apapun raja dalam hidupmu, mungkin hari ini rajamu adalah keuangan, mungkin hari ini rajamu adalah kesehatanmu, mungkin hari ini rajamu adalah hobimu, mungkin hari ini rajamu adalah prestasimu. Tapi dengar baik-baik, ada masa di mana raja-raja dalam hidup ini akan mati. Tapi ada satu raja yang kita pilih yang tidak akan berlalu, yang itu siapa namanya? Allah di dalam Yesus Kristus. Kita harus pilih itu. Bilang kiri kanan, itu raja kita. Ya, bukan raja guguk, bukan saudara. Itu orang Batak. Saudara dengar baik-baik. Dan dia melihat tahta yang tinggi menjulang memenuhi bait suci. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara dengar baik-baik, kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal 6, ini replika daripada kitab Wahyu juga. Karena apa yang terjadi dalam kerajaan Yehuda di bagian selatan ini, di Israel bagian selatan ini adalah replika dengan kerajaan Allah yang ada di sorga. Ada tahta di sana dan bait suci Tuhan dipenuhi. Saudara dengar, dan pada penglihatan itu ayat yang kedua, para serafin berdiri di sebelahnya masing-masing mempunyai berapa sayap? 6 sayap, sama-sama bilang 6 sayap. Oke ya, 6 sayap, ini bukan alien saudara ya. Orang-orang bilang ini alien, di Yehezkiel juga nanti kita akan menemukan yang namanya makhluk surgawi, sama-sama bilang makhluk surgawi. Serafim, sama-sama bilang serafim. Serafim ini kata dasarnya seraf. Seraf itu artinya api, berapi. Im itu adalah pernyataan bahwa itu jamak, jadi bukan satu, gitu loh ya. Sama Elohim dari Elohim, gitu loh ya. Jamak yang menjadi satu, apa itu? Itulah Tritunggal. Saudara dengar baik-baik, serafim jadi lebih daripada satu. Makhluk berapi yang terbakar, yang ada apinya tapi tidak terbakar. Faham maksudnya ya? Bagaimana cara mengatakannya? Contoh saudara bakar bunga ini, dia kan terbakar habis. Nah itu bukan seperti itu, tapi ada api dan dia tetap ada. Itu dia. Saudara ya, serafim ini berdiri di sebelah atasnya masing-masing punya berapa sayap? Sama-sama bilang 6 sayap. Ikuti saya. 2 sayap dipakai untuk menutupi apa? Muka mereka. Oke, tutupi muka saudara. Oke. 2 sayap dipakai untuk menutupi apa? Kaki mereka, terus dan 2 sayap dipakai untuk apa? Melayang. Oke, dengan laser ya. Itu makanya kita perlu beli mic wireless. Udah waktunya Tuhan. Bukan mic ini yang seperti ini supaya gampang. 2 sayap menutupi apa? Muka. 2 sayap dipakai untuk apa? Menutupi kaki. 2 sayap dipakai untuk apa? Melayang. Oke, dengar baik-baik. Di dalam Alkitab yang namanya serafim hanya di sini tertulis. Serafim beda dengan kerubim. Itu lain lagi. Nanti kita bahas lain kali. Serafim ini, ya, ini ada orang bilang malaikat, tapi lebih daripada malaikat. Ini memang namanya serafim, jelas dikatakan. Dia dengan api. Wajahnya nggak terlihat karena ditutup dengan apa? Sayapnya. Kakinya nggak terlihat karena ditutup dengan sayapnya. Yang 2 sayapnya lagi dipakai untuk terbang. Saudara dengar. Saya ambil waktu merenung, mempelajari, mencari dari bahasa asli terminologi. Tuhan, apa ini Tuhan? Apa yang kami bisa pelajari dari serafim ini? Karena perjumpaan Yesaya ini dengan Tuhan, dia melihat yang namanya tahta Tuhan dan dia melihat yang namanya serafim ini. Dan itu mengubahkan dia. Oke, tadi kita belajar tahta Tuhan yang yang muncul setelah tahta manusia yaitu Uzia hancur. Jadi ketika tahta kita hancur, maka Tuhan harus tetap menjadi raja dan segalanya. Sekarang serafim, Tuhan apa serafim ini? Saya menggumuli, saudara. Saya melihat ada sebuah paralelisme keindahan. Bahwa berapa sayap tadi? 6 sayap. Itu 3 pasang, betul? Kenapa Tuhan tutup yang namanya wajahnya, tutup kakinya?
Saya melihat dalam Alkitab, semua yang namanya pembelajaran konotasi menutup wajah dan menutup kaki, itu bicara tentang penyembahan. Penyembahan. Berulang-ulang. Setiap kali orang berjumpa dengan Tuhan, menutup wajahnya turun, dan kakinya juga di bawah tertutup, tertungkup, menyembah. Katakan sama-sama, menyembah. Sama-sama katakan menyembah. Nah terus itu penyembahan. Lalu dua sayap yang lain yang digunakan untuk apa? Terbang. Terbang itu berbicara tentang aktivitas dia. Berbicara tentang pelayanannya. Saudara dengar baik-baik. Serafim ini membawa sebuah pola, yaitu pola penyembahan dan pola pelayanan. Pola penyembahan dan pelayanan ini sampai ditakar porsinya dengan benar. Yaitu apa? Lebih banyak penyembahan kepada Allah dibanding pelayanannya. Ada banyak orang terjebak dengan pelayanan, tapi meninggalkan yang namanya penyembahan kepada Allah. Hati-hati. Dan pola inilah yang dirindukan iblis. Yaitu kita banyak melayani, tapi kita tidak punya banyak kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Masih ingat bagaimana Yesus datang ke rumah Maria dan ketemu Marta, betul ya? Apa yang terjadi? Waktu Yesus datang ke sana, maka apa yang terjadi? Marta dengan semua kesibukannya, dia komplain kepada Yesus. Dia bilang, Maria, bantu Kak. Itu, kau duduk tong di situ. Duduk manis, sit beauty. Aku bisa juga. Saudara dengar baik-baik. Dan tiba-tiba Yesus mengetahui yang namanya kondisi diskusi seksi dapur ini. Sehingga Yesus menengahi. Dia bilang sama seksi dapur, seksi konsumsi. Dia bilang seperti ini, Marta, Marta, engkau menyibukkan diri, menyusahkan diri. Jadi saudara dengar baik-baik. Sebenarnya pelayanan yang dikerjakan Marta untuk mempersiapkan makanan tidak salah. Tapi hatinya menjadi sibuk, pikirannya menjadi sibuk. Dia mulai membandingkan dengan orang lain. Sehingga dia kehilangan penyembahannya kepada Allah. Sementara Maria mengambil posisi waktu itu duduk di bawah kaki Tuhan. Dia tahu, aku nyembah Tuhan duduk di kakimu saat ini lebih cocok dibanding aku masak. Bukan masak salah. Dengar baik-baik saudara. Ada banyak orang salah menerjemahkan ini. Contoh, Tuhan izinkan kita ada libur hari Minggu. Tuhan pakai itu untuk kita beribadah. Duduk diam di kaki Tuhan. Ada hari lain di mana kita kerja. Enggak salah kerja. Tapi Tuhan buat aturannya dengan baik. Dan ada banyak orang tidak tahu yang mana ibadah, yang mana kerja. Kan kerja itu ibadah Pak. Betul. Tetapi tanya lagi kepada dia, ibadahmu itu untuk mengejar Tuhan atau mengejar cuan? Sama-samaan belakangnya, betul? Saudara jujur loh kita loh. Kita harus jujur gitu loh. Kan pekerjaan itu juga ibadah Pak, betul gitu loh. Tapi jujurlah. Boleh gak saudara duduk diam di kantor menikmati Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan. Kan Pak menyembah Tuhan gak hanya bernyanyi. Terus apa dong? Gitu loh. Merenungkan Tuhan. Bagaimana kau merenungkan Tuhan? Pas dia merenungkan Tuhan. Bu, beli ada gas. Tuhan pause dulu nah. Saudara bayangkan. Saudara paham maksudnya. Kita kadang-kadang bersembunyi. Berjalanlah dengan simpel sederhana. Tuhan, beri aku waktu untuk beribadah. Karena ini menghususkan waktu dengan Tuhan. Katakan menghususkan waktu dengan Tuhan. Bukan berarti kita di kantor gak bisa berdoa, di sekolah gak bisa berdoa. Bisa saudara. Tapi butuh kita yang namanya, tanda kutip, meng-cancel semua kegiatan. Hari ini aku mau dengan Tuhan. Dalam jam ini aku mau khusus fokus dengan Tuhan. Itu maksudnya. Serafim ini menunjukkan penyembahan yang lebih tinggi dibanding act of service-nya, dibanding pelayanannya. Hai para pelayan Tuhan di gereja ini. Saudara yang melayani di altar, semua tim pelayan di gereja ini dengar baik-baik. Ini pola yang Tuhan buat. Tegur saya, dan saya bersyukur istri saya
Kami menikah sudah 17 tahun, tanggal 5 Februari kemarin. Dia salah satu yang istimewa dari hidupnya adalah selalu mengingatkan saya, Pa, itu loh. Kadang-kadang dia ingatkan saya, hampir saya seperti Uzia, tidak mau ditegur. Dia ingatkan, saya ingatkan dia lagi, dia ingatkan, gitu loh. Untung saya berhenti. Untung saya tidak langsung kusta di sini di kepala. Ya, saya membayangkan saudara, kalau saudara diperingatkan tidak mau tiba-tiba kusta, Tuhan Yesus. Dipakai skincare apapun, bedak apapun tidak bisa saudara. Gitu loh. Jangan sampai, bilang kiri kanan, jangan sampai. Itu loh ya. Dan serafim ini, saudara dengar baik-baik. Jadilah serafim yang mengingatkan orang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Bilang, ada waktunya cari cuan, tapi ada waktunya juga istirahat cari Tuhan. Ya. Lanjut lagi ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara, ini menarik. Di dalam Alkitab yang namanya sebutan kepada Allah selama 3 kali itu hanya ada ini, kudus, kuduslah Tuhan. Tidak ada itu kasih, kasih, kasih. Tidak ada itu kebenaran, kebenaran, kebenaran. Tidak ada itu kuasa, kuasa, kuasa. Tetapi seruan kepada Allah hanya satu ini yang diulang selama 3 kali. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Diulang selama 3 kali dalam terminologi kesempurnaan, terminologi Allah Tritunggal, terminologi tentang bagaimana Allah di atas segalanya. Saudara dengar baik-baik, peristiwa yang sama terjadi di kitab Wahyu ketika Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat Allah dan dia melihat yang namanya tua-tua menyembah dan tersungkur berseru, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaannya. Dia belajar di situ, tetapi ada sedikit perbedaannya di sini, nanti kita akan bahas yang Yohanes. Saudara, ini menarik, waktu saya membaca ini, saudara dengar baik-baik. Selama ini, dengar ya, dengar. Mungkin saudara juga seperti saya. Selama ini ketika membaca ini saudara, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara dengar, di dalam kitab Wahyu mereka menyampaikan itu kepada Tuhan semesta alam. Tetapi di dalam ayat ini, baca baik-baik di ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Artinya apa? Sesama serafim itu berseru. Bukan 3-3 sedang berseru kepada Allah. Tuhan, apa maksudnya? Saudara dengar baik-baik. Apakah mereka meniadakan Tuhan? No. Tetapi serafim ini adalah makhluk ilahi yang senantiasa membawa penyembahan kepada Allah yang kudus. Dan mereka saling bercerita satu dengan yang lain. Bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang mulia. Saudara, ini sedang diajarkan kepada kita. Tuhan tunjukkan kepada Yesaya yang namanya peristiwa salib. Yaitu ke atas dengan Allah dan sesama. Tuhan sedang tunjukkan, ada begitu banyak orang melayani, terhubung dengan Allah, tapi lupa terhubung dengan manusia. Bahaya ini, sama-sama bilang bahaya ini. Dan ini banyak terjadi. Banyak orang begitu rohani, tapi dia tidak bisa berhubungan dengan saudara seiman. Bahkan dia tidak punya kasih kepada orang-orang yang terhilang. Injil hanya dia dengan Allah. Yang namanya pengampunan hanya dia dengan Allah. Yang namanya keselamatan hanya dia dengan Allah. Dia tidak pernah berpikir untuk pengampunan Allah, yang namanya kasih Allah kepada orang-orang terhilang di luar sana. Ini jebakan iblis bagi gereja Tuhan. Membuat kita membawa penyembahan kudus-kudus hanya kepada Tuhan, tapi lupa untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya, saudara tahu sedikit lagi, kenapa di gereja ini ada doa 5-minute connection? Saudara tahu, bukan karena gereja GKKD, Gereja Kristen Kemah Daud, singkatan lainnya adalah Gereja Kristen Kuat Doa. Tapi saudara, sebenarnya itu adalah salah satu cara yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita berelasi satu dengan yang lain. Untuk aku boleh tahu apa bebanmu dan aku peduli kepadamu, aku mendoakanmu. Saudara, mungkin doa temanmu itu tidak seperti doa yang indah.
Tetapi dengar baik-baik, ketika ada orang yang mendengarkan bebanmu, entah itu benar atau enggak bebanmu atau beban tetangga yang kau doakan. Saudara, tapi dengar apa yang terjadi. Setidaknya ada hubungan, ada hati yang terbuka. Ada orang yang mendengar ceritamu. Saudara, saya mau kasih tahu saudara. Ada satu orang pernah datang di gereja ini. Dan dia hanya datang satu kali. Dia hanya datang satu kali. Dan waktu dia datang satu kali, dia doa sama saya. Dia doa sama saya. Waktu kita saling berdoa, dia bilang gini, ya Pak Pendeta, doakan saja supaya saya sehat. Pokok doa yang lain ada Pak? Tidak ada. Doakan saja supaya saya sehat. Baik, kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa supaya Bapak ini sehat. Bapak Tit namanya tuh. Namanya siapa? Bapak siapa? Tit. Disensor namanya. Sudah berdoa Tuhan. Terus tiba-tiba waktu berdoa untuk dia, ada sesuatu ditaruh Tuhan dalam hati saya. Saya sebut saja, mengalir saja, Tuhan, Bapak selesai. Udah selesai dia menangis. Terima kasih Pak, dia menangis saudara. Dia menangis. Terus saya bilang, kenapa menangis? Begitu loh. Dia bilang begini, ternyata untuk mendengar perkataan ini, Tuhan suruh saya datang di gereja ini. Dia bilang, dia punya pergumulan dalam hidupnya, yang dia teriak sama Tuhan, dan orang lain tidak ada yang tahu. Saya juga tidak tahu, karena saya tidak mau sok tahu. Makanya saya tanya, dia tidak mau cerita. Tapi Tuhan Maha tahu. Tuhan kasih tahu, Agus, dia punya masalah ini. Oh gitu ya Tuhan. Oke, saya berdoa. Dan dia tenang sekali. Amin. Ikut ibadah dan semuanya. Saudara, sampai doa berkat selesai, dia pergi. Karena dia harus kerja hari Minggu. Saudara, selesai ibadah, apa yang terjadi? Ibu Rosa bendahara datang. Bang, ada amplop besar di kantong persembahan. Apa ini? Gitu loh. Saya juga tidak tahu. Yang pasti itu bukan amplop saya. Terus dibukalah, ada tulisan itu, saudara. Ternyata yang taruh amplop ini orang itu tadi. Saudara dengar baik-baik. Saya cerita ini bukan soal amplop, supaya saudara pikir, oh Pak Agus ini cerita karena soal amplop. Tidak. Tapi dengar baik-baik. Ketika ada orang lain yang mendengar isi hatimu, bisa jadi Tuhan pakai dia untuk berbicara kepada hatimu juga. Dengar baik-baik. Inilah yang dilakukan oleh serafim ini. Seorang kepada yang lain. Saudara, kita butuh saudara seiman, amin. Kita butuh orang lain. Jujur saudara, saya pelajari yang namanya Uzia ini, dia nggak punya teman. Ada banyak orang sukses tidak punya teman. Betul. Makanya Epstein itu nggak punya teman dengan semua kekayaannya, makanya dia ngaco. Dia ngajak orang-orang lain, dia pikir itu temannya. Padahal betul juga sih teman berdosa namanya. Teman jahat. Saudara mau punya teman jahat, teman berdosa? Tidak kan ya? Saudara dengar baik-baik. Banyak orang berhasil yang ada di puncak kesepian, gak punya teman. Betul. Bukan hanya pebisnis, pendeta hamba Tuhan. Saya pernah duduk dengan seorang pendeta hamba Tuhan yang terkenal lah. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya duduk di sebelahnya antara ada dan tiada. Karena temannya adalah apanya? Handphonenya. Dalam hatiku saya bilang sama panitia, ngapain saya dengan dia? Karena dia sudah cukup dengan handphonenya. Karena apa? Banyak orang pemimpin hebat itu. Dia bisa tanda kutip dalam dunia maya dengan orang lain. Tapi one on one dengan orang lain tidak bisa. Dia rasa, ini bukan kelasku. Enggak apa-apa Pak, memang saya bukan kelasmu. Enggak apa-apa. Gitu loh. Tapi dengar baik-baik saudara. Kita butuh orang lain. Ada artis yang terkenal. Pernah datang di kota ini. Panitia sudah bingung siapa yang akan temani artis ini bicara. Saya ada di dalam ibadah itu. Tiba-tiba panitia tarik saya. Pak Agus ya bisa temani artis ini. Saya kan bukan artis. Tapi ayolah Pak temani, karena apa? Kami bingung siapa yang akan ajak dia bicara. Kasih aja yang lain. Saya ngapain? Cuman saya ngerti pergumulan mereka. Gak mudah ngomong sama orang-orang gini. Saya datang 5 menit pertama, heboh dengan ini.
Tiba-tiba waktu gitu saya pegang handphone juga, lalu saya letakkan di depan meja saya. Itu kode. Lalu saya senyum. Saya senyumi dia. Dia kikuk. Karena apa? Itu Bapak handphonenya sudah di bawah dan dia liatin saya. Saya senyumin, saya liatin. Dia tidak tahu di dalam hati saya berdoa. Gitu loh. Gitu loh. Lalu saya tanya, oh begitu ya. Maksudnya apa Pak? Saudara saya kadang-kadang begitu. Oh jadi saya dengar dulu itu Bapak bertobat gini ya. Itu loh. Saya buka pembicaraan. Itu loh. Ya, karena apa? Waktu tadi saya buka handphone itu, saya googling dia ini. Makhluk apa ini? Ini orang makhluk apa? Siapa orang di depan saya ini? Kan supaya saya tahu sedikit gitu loh. Oh iya, jadi oh gitu. Wih, saya pernah baca Bapak bertobat umur sekian gara-gara ini. Oh bukan Pak, dia letakkan handphonenya. Saya itu bertobat gini-gini. Oh begitu, oh di kampung itu, oh iya. Oh jadi hamba Tuhan ini yang mendoakan, iya. Terus bagaimana waktu itu? Akhirnya kami bicara. Dia lepasin handphonenya. Waktu itu tiba-tiba dia berhenti, dia bilang begini. Bapak tahu lagu ini, gak usah lah. Kalau saya nyanyikan nanti saudara tahu orangnya. Saudara pernah lihat ke foto saya dengan dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya dia sadar bahwa apa? Saya datang di situ bukan sebagai fansmu. No. Saya bukan datang untuk minta tanda tanganmu, tidak. Kalau kau mau saya doakan tumpangin tangan, saya mau juga. Enggak. Kadang-kadang kita enggak bisa membedakan yang namanya pelayanan dan hubungan. Kadang-kadang enggak bisa. Serafim ini. Dan endingnya saudara, ya berhenti di situ supaya kita selesai. Bergoyanglah ambang bait suci disebabkan orang yang berseru itu. Seruan kudus-kudus ini menggemparkan, dengar baik-baik. Seruan ini seruan yang istimewa. Lain kali kita bisa bahas triple holy ini. Lalu kataku ayat 5, lihat apa dampak perjumpaan dengan Tuhan. Ayat 5, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang apa? Najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Dengar baik-baik ya. Musa melihat Allah secara fisik, tetapi belakangnya, wajahnya enggak, hanya kemuliaannya dilihat. Yang namanya Yakub bukan hanya melihat, bergumul dengan Allah dalam bentuk manusia, teofani, kita belajar kemarin. Yang namanya Yesaya melihat Allah dalam penglihatan. Jadi tidak melihat mata seperti ini, dalam penglihatan. Oke, lihat apa yang terjadi ketika melihat Allah. Yang terjadi di ayat yang kelima adalah, sekalipun yang namanya Yesaya adalah seorang nabi yang menguduskan diri, tapi dia berjumpa dengan Allah yang maha kudus. Dia berkata apa? Celaka aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Artinya apa? Perjumpaan kita dengan Tuhan akan membuat kita sadar tentang dosa kita, membuat kita sadar ketidaklayakan, tidak berhargaan kita. Karena Dia tinggi, mulia, kudus, agung di atas segalanya. Katakan amin. Ada banyak orang, itu sebabnya kita butuh berjumpa dengan Tuhan. Untuk menyadari bahwa aku ini, seperti Yesaya berkata, seorang yang najis bibir. Padahal dia ini nabi, penyampai pesan Allah. Tapi dia bilang aku najis bibir. Gak mungkin saudara. Nabi itu sudah diperlengkapi dengan yang namanya pengurapan dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kita sadar betul bahwa ini bukan berbicara tentang dosa, tapi ini berbicara tentang apa? Sehebat apapun engkau menjaga kekudusanmu, tetap Allah yang lebih kudus. Itu sebabnya di kitab Yesaya, kitab yang sama, di Yesaya pasal 64 dikatakan apa? Semua kebaikan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan terlalu baik. Ayat itu untuk menyadarkan kita bahwa apa? Semua kebaikan, kekudusan, kemuliaan, semua hal yang mulia, yang terbaik yang kita punya, gak bisa dibanding dengan kebaikan, kemuliaan, kekudusan Tuhan. Gak bisa. Supaya tidak seperti Uzia itu tadi. Gitu loh. Dia sadar. Dan dia bilang, itu yang pertama,
Menarik, pertobatan dia kepada Allah dan juga pertobatan dia kepada lingkungan di sekelilingnya. Dia berkata, aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Makanya lihat, perjumpaan dengan Allah menghadirkan yang pertama, yaitu apa? Pola penyembahan kepada Allah, penghormatan kepada Allah. Yang kedua adalah pertobatan pribadi, namun juga menghasilkan yang ketiga. Lihat, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang mengambilnya dengan sepit dan dari atas mezbah. Terus ia menyentuhkannya kepada apa? Mulutku. Lihat apa yang terjadi. Serafim ini mereka saling berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Lalu dalam penglihatan ini sesama serafim ini, dan lihat yang namanya si Yesaya. Yesaya ini ketika confess, ketika dia mengakui keberdosaan kenajisan dia, maka serafim itu mendengar. Allah memerintahkan serafim itu, hai serafim, dengan sayapmu kau terbang, ambil capit ini dan bara dari tahtaku yang kudus. Kuduskanlah mulut daripada si Yesaya ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lihat baik-baik. Sumber kekudusan adalah dalam hadirat Allah. Katakan amin. Itu sebabnya ketika dia dikuduskan tidak berhenti di sana. Ayat yang ke-7, ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Lihat, orang yang kesalahannya dihapus dan dosanya diampuni, responnya adalah ayat 8, sama-sama, 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara dengar baik-baik. Semua dampak kekudusan, dampak perjumpaan kita dengan Tuhan adalah pertobatan. Tetapi tujuannya bukan berhenti kepada kita, yaitu ke atas. Harus ada ke tempat yang lain. Itu harus ada yang horizontal. Itu sebabnya ada satu pertanyaan daripada Allah. Engkau dosamu sudah diampuni, kesalahanmu telah dihapuskan. Aku menguduskan engkau. Responmu, yaitu apa? Siapa yang akan aku utus? Maka dia bilang apa? Ini aku, utuslah aku. Karena apa? Di atas dia bilang, aku bertemu dengan Allah yang kudus. Aku najis bibir dan aku hidup di tengah bangsa yang najis. Oke, sekarang kau kukuduskan. Bagaimana dengan bangsa yang najis? Tuhan bilang, aku mengutusmu ke sana. Faham? Itu sebabnya saudara, saya tutup. Perjumpaan dengan Tuhan ini akan menjadi momen yang mendorong kita untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Karena apa? Semua orang najis. Hanya Tuhan yang bisa menguduskan. Semua orang membutuhkan pengampunan daripada Allah. Semua orang membutuhkan keselamatan daripada Allah. Jadilah Yesaya bagi generasi ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kamilah yang mendengar firman ini. Tetapi kami juga ingin mau menjadi orang yang melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan. Mari selidiki hati